Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mohon maaf ya, bawa kopi sendiri dari rumah. Kopi Arab. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, saya pada sore hari ini, hari Ahad, bisa bedah buku dengan judul Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, yang kemudian diterjemahkan dengan judul Intisari Ajaran Islam. Mudah-mudahan antum sudah punya bukunya semua. Buku ini karya Syekhna Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, yang saya bertemu antara tahun 1996 sampai 1998. Beliau adalah sosok seorang ulama rabbani yang mukhlis, ikhlas, yang musyfiq, sayang kepada ummah. Kenapa? Jangan diotak-atik, Mas. Kalau kurang gede, nanti gede sendiri. Tenang aja. Sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Walid, seorang bapak, bapak agama, bapak rohani, bapak bangsa di Saudi. As-Samahah juga gelar beliau karena memang hatinya lapang dengan siapapun. Tidak pernah punya sakit hati, apalagi dendam, meskipun disakiti.
Suatu ketika pernah ada seorang yang mencibir beliau karena ulama besar kok bukunya kecil-kecil kayak begini kan, kecil banget. Akhirnya ketika orang itu sakit dikunjungi oleh Syekh bin Bas dan beliau terus terang, saya mendengar kamu mengatakan seperti ini, seperti itu, dan sudah saya maafkan. Orang itu mukanya kayak apa? Dan saya memang tidak menulis buku besar-besar. Yang menulis buku besar-besar itu sudah banyak. Yang belum banyak menulis buku kecil-kecil untuk awam. Ya. Ini. Masya Allah. Jadi perhatian beliau kepada awam. Ya. Akhirnya orang tersebut sambil meminta maaf menyadari kesalahannya. Ada lagi kisah menarik, di mana rumah Syekh bin Bas pernah kecurian. Ya, yang mencuri pekerja dari India, dan pasti dia nggak tahu dia siapa. Yang penting ada peluang, kesempatan rumah dimasuki. Ya, rumah beliau itu setingkat presiden, raja karena penasihat raja. Maka sistem keamanannya sudah sangat bagus. Akhirnya ketika ada orang masuk dan berhasil untuk menggondol uang, zaman dulu ya, itu terbaca di CCTV dan belum masyhur CCTV itu, masih dipakai untuk kalangan-kalangan tertentu, untuk orang-orang tertentu. Makanya pernah ada salah seorang kiai besar di Indonesia ngaku bisa meramal perkara yang gaib, termasuk orang-orang yang datang itu bisa diketahui semuanya secara detail sebelum masuk ke rumahnya. Ternyata dibaca lewat CCTV. Kalau zaman dulu udah dianggapnya Masya Allah linui, werusak jeruring karah, werusak turungi winara. Akhirnya setelah ditangkap mau dibawa ke kepolisian, Syekh bin Bas melarang, jangan, suruh ke sini aja orangnya. Saya tanya dulu. Ternyata orang tersebut baru tahu kalau rumah yang dimalingnya itu rumah ulama. Terus kemudian ditanya, kenapa kamu mencuri? Ya Syekh, saya sudah sekian puluh tahun tidak bisa pulang. Dan saya terpaksa mencuri agar saya bisa pulang karena orang tua perempuan ibu saya sekarang sedang sakit keras. Masya Allah. Akhirnya dibebaskan, bahkan dibelikan tiket oleh Syekh bin Bas. Masya Allah. Ya. Akhirnya saking jujurnya orang tersebut setelah pulang dari India ingin ketemu Syekh, mengembalikan sisa uang yang dicuri untuk kebutuhan yang diikhlaskan tadi, dibalikan. Tapi Syekh tetap memaafkan. Pernah ketika saya berada di majelisnya, ketika kajian Jum'ah, karena
kajian itu setiap Jumat, pada Jumat sampai asar, sampai setelah asar. Ada orang yang datang karena dalam kondisi sangat sulit, ditagih oleh atau intinya punya hutang 150.000 rial. 150.000 rial ya, bukan rupiah. Kalau rupiah mah gampang. Kalau tidak, dia akan dijebloskan ke dalam penjara. Syekh mengatakan, sudah kamu datang bersama keluargamu yang bersengketa ke sini. Nanti 150.000 saya akan selesaikan. Masya Allah. Makanya ketika menjadi rektor kedua Universitas Islam Madinah, karena rektor pertama itu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz Al-Syekh, ketika saat Jamiah Islamiyah itu didirikan, dan didirikan oleh atau atas prakarsa para cendekiawan, ulama, tokoh, diantaranya dari Indonesia H.M. Rashidi, Muhammad Mahmud Yunus, dan juga Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Itu pegawai yang paling banyak punya utang, itu Syekh bin Baz. Bukan dia glamor, bukan karena boros, tetapi menjamin banyak mahasiswa yang telantar dari Eropa, dari Soviet, dari negara-negara yang mereka memang tidak punya apa-apa. Apalagi udah datang dari jauh, sulit untuk kembali, sementara di Jamiah Islamiyah tidak diterima. Maka dia disuruh sekolah, dibiayai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang akhirnya meninggal tahun 1999. Saya pulang setelah kurang lebih 8-9 bulan beliau wafat. Hadirin sekalian, beliau mengawali kitab Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tradisi semua ulama. Ya. Bahkan hampir seluruh kitab-kitab para ulama dahulu, apalagi kutubul ahadis, memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kullu amrin dzibalin la yubtada'u bi bismillah fahuwa aqta. Seluruh urusan apa saja yang baik tidak diawali dengan bismillah, maka terputus. Dan dianjurkan untuk membaca bismillah. Selain ini, diantaranya satu, ketika makan minum. Kedua, ketika mau berhubungan suami istri, bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Ketika kepleset atau bendanya jatuh, bismillahirrahmanirrahim. Ketika saat mau buang hajat, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena Rasulullah mengatakan, satru ma baina awrati bani Adam minal jin idza dakhala ahadukum al-khala ayyakula bismillah. Penutup aurat seorang dari pandangan jin ketika masuk ke toilet membaca bismillah. Ketika mau bepergian, ya, bismillah. Ya. Terus kemudian masuk masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya. Ketika mau wudu, termasuk mandi junub, bahkan Rasulullah mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dan yang lainnya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah. Karena memang keterpujian itu hanya Allah dan datang dari Allah. Makanya kita tidak boleh memuji orang yang tidak terpuji di hadapan Allah. Betapa banyak di antara kaum muslimin sekarang memuji karena hanya idola dalam olahraga, idola dalam sekarang ini musik. Meskipun dia non-muslim, dipuji-puji. Sementara mereka tidak terpuji di hadapan Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Karena pada akhirnya seluruh akibat baik itu hanya dengan takwa dan hanya dimiliki orang-orang muttaqin. Artinya, sesukses apapun, meski di dunia itu terkaya nomor satu, kalau tidak bertakwa, maka tidak ada nilai apa-apa itu semua. Bukan standar kemuliaan. Makanya Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini salawat yang benar. Salawat yang tulus, tidak menyertakan pujian-pujian yang tidak perlu, seperti menyertakan Sayyidina. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika mengajarkan ibadah salawat itu, tidak ada satupun teks yang menurunkan Sayyidina. Meski Rasulullah sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Karena masalah ibadah kita tidak boleh bisa menambahi mengurangi, meskipun itu kita anggap mulia. Contoh, ketika kita menyebut nama Allah, bukankah sangat baik kita tambahi Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagus nggak? Bagus nggak? Tapi boleh nggak antum mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh? Nggak ada tuntunannya. Meskipun mengucapkan Allah Ta'ala itu boleh di dalam teks lain, tapi dalam masalah salam, Rasul hanya mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar agak sedikit clear. Kalau ini antum masih bantah karena ada Pak Camat yang suka salam pakai ta'ala. Antum nggak enak sama Pak Camat. Antum berani adzan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Masya Allah. Boleh? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Meski di dalam lainnya, di luar itu kita bahkan dianjurkan ketika menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu loh Pak. Agama itu seperti itu, ibadah seperti itu, cara memahami Islam seperti itu. Bukan seenak-enaknya, bukan semau-maunya, bukan sekarang asal perasaan pas. Nggak bisa. Akhirnya sekarang karena beragama itu dasarnya bukan wahyu dalil tapi perasaan, kok pantas, maka akhirnya pantas-pantesan, makin hari makin nambah pantas, lambat laun apa? Agama aslinya hilang, yang sisa pantasnya. Ya udahlah pantasnya begini mas, udah nggak usah aneh-aneh, udah pantasnya begini. Tuh. Nah, amma ba'd, fahadihi kalimatun mujazah. Ini kalimat ringkas. Antum buka bukunya, jangan lihat saya. Ya, karena saya
nggak pantas untuk dilihat. Apalagi ente melototin saya ya. Fi bayani ba'di ma yajib. Dalam menjelaskan sebagian apa yang wajib. Wajib. Makanya dari awal sampai akhir ini adalah kewajiban agama. Makanya disebut ad-durusul muhimmah. Perkara-perkara pelajaran penting. Ayya'rifahul 'ammah, awam. Karena orang awam ini harus dikasih panduan. Karena rata-rata awamer itu tidak bisa memutuskan agama sendiri. Kalau dipasrahin memutuskan agama sendiri, biasanya gaduh. Makanya Allah berfirman di dalam surat An-Nisa apa? "Idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bi." Orang awam itu kalau menghadapi urusan baik dalam keadaan aman maupun perang, gaduh, gaduh. Makanya antum cek aja, urusan apa aja di tangan orang awam, gaduh. Itu. Apalagi awam jadi tokoh. Oh, Masya Allah. Agamanya kelas awam meskipun dalam sosoknya tokoh. Itu ya. Makanya akhirnya pegaduh tiba-tiba menggulirkan isu madhab Soekarno. Aduh, kan gaduh kan? Padahal Soekarno sendiri menegaskan bagaimana dia itu ingin mempelajari Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Kembali kepada kemurnian Islam. Tuh ya, gaduh akhirnya. Makanya yang menyelesaikan siapa? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau mereka kembalikan kepada Rasulullah dan kepada ulil amri dalam masalah dunia umara, dalam masalah agama ulama, la'adimahul ladhina yastanbitunahu minhum, maka mereka awamer ini mendapatkan jawaban dari istimbat ulama. Kayak gini cerah jadinya. Jadi kalau yang ngomong ulama cerah, kalau yang ngomong awamer cemberut. Ya. Jadi kalau dulu ada mobil kan, mobil ceria dulu ya. Itu kalau enggak hujan, kalau hujan cemberut. Kan gitu ya. Ceria kalau lagi enggak hujan. Kalau lagi hujan, banjir apalagi udah yang bawa langsung cemberut. Gitu. Alladzi an dinil awam sammaituha ad-durusul muhimmah li'amatil ummah wa as'alullaha an yanfa'a bihal muslimin. Dan memang manfaat. Buku ini Pak sudah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa dan dicetak ratusan kali, jutaan eksemplar. Pokoknya tidak ada yang bisa mengalahkan jumlah cetakan ini kecuali mungkin buku tahlilan. Iya kan? Masya Allah. Setiap orang mati cetak sekian, saya tebal sekali tok dibaca pada waktu acara tahlilan, di belakangnya yasinan habis itu diletakkan. Itu. Oke. Wa ayyataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Masya Allah. Nah, kita masuk karena durus jamak dari dars. Dars itu pelajaran, maka ad-darsul awal, pelajaran pertama. Ini Masya Allah, antum akan mendapatkan kitab ini betul-betul berfaedah. Yeah.
suratul Ikhlas wa ikhtisarus suwar. Kenapa Syekh bin Bas menghadirkan pelajaran pertama masalah surat pendek? Apaan ini? Ya, kan gitu. Anak TK mah ngerti. Lagi-lagi ini memang ditujukan untuk awam. Orang awam itu penting ternyata tahu kira-kira minimalnya saya menghafal Al-Quran itu berapa, sehingga mengukurkan kewajiban agama untuk saya bisa sholat, untuk saya sebagai seorang muslim, sikap saya terhadap Al-Quran. Kan kadang-kadang, apa cukup ya saya cuma inna sama kulhu, surat paling favorit Ramadan, inna kulhu. Dan ini rata-rata dicintai oleh para imam tarawih, dan selalu fadilahnya itu masya Allah, dalilnya qat'i, kan itu. Semua ditanya sama, menunjukkan bahkan ijma para imam tarawih, kan gitu. Itu maksudnya. Ditanya, Pak, kenapa Bapak selalu membaca surat Al-Ikhlas? Iya Pak, sama Inna, masya Allah. Pokoknya dua surat ini paling saya cintai. Dan fadilahnya masya Allah banyak sekali, melimpah. Di antaranya yang paling menonjol adalah mempercepat selesainya sholat. Masya Allah. Itu ya Pak, fadilahnya ini. Dan itu rata-rata. Dia memilih surat itu untuk apa? Cepat. Makanya di antara mereka ada yang sampai menjudikan sholat tarawih. Ayo Pak, tebak-tebakan Pak, selesaian mana Masjid Al-Hidayah sama Masjid At-Taqwa? Oh, Masya Allah. 10 orang kan lumayan, 50. Wow, 500.000. Nebak mana nanti? Anak Al-Hidayah. Masya Allah. Karena ternyata yang selesai duluan At-Taqwa. Apa deh? Dia asik terawih, dia judi. Makanya mental judi itu tidak harus dadu, tidak harus kasino, apapun bisa dijudikan. Seri motor dijudikan, sholat terawih dijudikan, ya kan? Itu sampai pernah ada orang yang dapat tokel gara-gara nebak pentolnya kotoran sapi dia. Kotoran sapi itu kan melentung-melentung itu. Dihitung, dipasang, ternyata tembus. Waduh, Masya Allah. Ya, langsung Ustadz kampung diundang, Ustadz nanti yasinan sama tahlilan di rumah. Masya Allah. Ada apa Mas? Temuan syukuran Ustadz. Setelah selesai tahlilan kenyang, alhamdulillah Pak Ustadz, tokelnya tembus Pak. Di Montano nggak kena, ya udah kadang ditelan kan gitu, amplopnya wis disak kan gitu, susah dibalikin. Aduh, kan gitu. Akhirnya apa? Berikutnya saking senengnya si sapi dikasih minum susu. Waduh, susu. Akhirnya dia nyesel sendiri. Hari keduanya kotoran sapi nggak bisa digunakan untuk ramal lagi karena apa? Mencret. Waduh, bahaya ini. Udah nggak bisa nembak lagi. Enggak ya, tangga. Gimana? Tembus lagi? Enggak Pak Ustadz. Sapinya mencret. Alhamdulillah. Zaman tokil. Sekarang online juga begitu. Banyak orang yang gila. Jadi ad-darsul awal suratul Fatihah. Wa qisarus suratul Fatihah. Wa ma amkana min qisaris suwar. Kalau mungkin surat-surat pendek yang lain juga harus dihafal. Min suratiz zalzalah. Ayo, Masya Allah. Ila suratin nas. Minimal ini harus kita hafal sebagai seorang muslim. Jadi berapa akhirnya? 16 surat.
Ya. Kenapa hadirin sekalian? Apakah ini reka-rekaannya Syekh bin Baz? Enggak. Ternyata pernah ada orang yang datang kepada Rasulullah ingin belajar sholat, disuruh untuk membaca surat bangsa Alif Lam Ra, nggak bisa ya Rasulullah. Alif Hamim nggak bisa juga ya Rasulullah. Ditawari surat nggak bisa tetap. Minimal kamu hafal idza zulzilatil ardu zilzalaha. Masya Allah. Ini berarti ada minimalis yang harus dihafal oleh kaum muslimin. Jangan sampai enggak. Syukur-syukur berapa? Juz 30 semuanya. Apalagi 30 juz. Beda enggak itu? Juz 30 sama 30 juz beda enggak? Iya, karena ada orang pernah dengernya salah. Mau muji-muji udah muluk-muluk, Masya Allah Pak. Itu hafal 30 juz melontok di luar kepala. Wah, Masya Allah, tuh tersiar di seluruh kampung. Ternyata setelah lomba dicek cuman juz 30. Aduh, antum salah informasi gitu. Udah gitu yang dipuji juga bangga. Gitu. Tuh. Ini diturunin, Pak. Saya sambil ngopi nih, jadi antum nonton aja. Ini kan kayak buka puasa. Dikit-dikit aja, segini nih. Ini bukan pelit ini bakhil. Ya. Jadi, tapi alhamdulillah, ini Masya Allah, ini mahal Pak. Ini kalau dibanting nggak pecah. Coba ini kalau dibanting nggak pecah ini. Hanya dia Raja Salman. Karena ini ada mistiknya, karena tulisan la ilaha illallah, jadi nggak pecah ini. Lalu bisa beli nih 5 juta. Jualan cimat jadinya. Baik. Ya, talqinan. Jadi di sini Masya Allah Syekh bin Baz sampai membahasakan dengan bahasa orang awam, talqin. Laqinu maksudnya ngajari kalimat sekalimat, huruf per huruf. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu belajarnya. Makanya kenapa laqinu mautakum bila ilaha illallah, ajarilah orang talqinkan orang yang mau mati dengan la ilaha illallah, diajari per kalimat. Pak, ucapkan la ilaha illallah. Jangan kayak orang awam ya. Orang dilinding masukin telinganya. Ini nggak benar. Gimana orang mau mati itu sensitif ini, nggak bisa dengar suara-suara, malah dikasih koran dilendeng, teriak-teriak, ya nggak mengucapkan itu. Udah iya. Maksudnya talqin itu dituntun, Pak. Ucapkan la ilaha illallah. Jangan lupa Pak, la ilaha. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, stop. Kalau nanti ngomong aneh-aneh lagi, talqin lagi itu. Karena orang mati itu ngaco. Kadang-kadang ada yang Masya Allah mau mati, pesan lagu, begadang jangan begadang. Mau mati. Itu. Ada yang pesan lagu Kulkus Plus. Masya Allah. Ya. Ada yang wasiat nanti kalau saya mati tolong dinyalain mercon. Oh Masya Allah. Macam-macam. Alhamdulillah. Ada yang makanya orang mati itu di atas kebiasaannya, yang biasanya tauhidnya menguncam dalam, agamanya bagus, kebiasaannya sholat, kalimat tauhid itu ada di hati, tercermin di dalam lisan, insya Allah akan mengucapkan, diberikan kemampuan oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah. Talqin. Apalagi ada sekalian, makanya di sini saya ajak untuk semangat menghafal Quran, bukan idza zulzilah. Karena apa? Karena nanti kata Rasulullah, orang itu disuruh untuk naik tingkatan surga
berdasarkan hafalan Al-Quran yang dihafal di dunia, nanti diberikan kemampuan lagi oleh Allah untuk menghafal. Sambil dikatakan, Iqra, bacalah, waratil, dan tartilkan, wartaqi, naiklah, fa inna manzilataka fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha. Tingkatan kamu di surga nanti terakhir kamu membaca ayat. Kena sing apalina noy inna a'toyna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ente nggak bisa naik nih tuh, makanya lanjut. Dan Pak, menghafal Quran itu bukan soal kecerdasan. Banyak kok profesor yang nggak bisa baca Quran. Menghafal Al-Quran adalah inayah dari Allah. Dalilnya, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sungguh akulah yang bertanggung jawab. Orang itu menghafal dan membaca Al-Quran. Allah, inna alaina. Itu makanya di sini mohon kepada Allah. Nggak peduli, mau banyak kalau sahabat-sahabat yang tua dulu menghafal Al-Quran. Jadi, dan caranya setelah kita minta kepada Allah, ada kesungguhan, ada waktu, ada kesempatan, ada mental yang dibangun. Apalagi antum deket syekh yang bersanad. Jangan cuma ngandelin sekarang ngaji dulu emperan masjid sana gitu. Caranya diperbaiki, tajwid kaitannya dengan kalimat, makhraj kaitannya dengan huruf, kan gitu. Makhraj itu kaitannya kefasihan seseorang di dalam apa? Membaca huruf. Tajwid kefasihan seseorang kaitannya merangkai kalimat Quran. Garis dua-duanya bagus. Ya, intinya antum kalau sudah tidak pernah kepleset merapal babi bubat buban bani babna minal mabibi bani ban bani ba tati tubat tutan tanitatna minal matiti matitan tanita. Itu lancar. Tajwid juga gitu. Nah, baru mulai kita hafal dari yang pendek-pendek. Ya. Caranya mudah. Antum bikin target one day one ayat atau one week one ayat, one month one ayat, one year one ayat. 1 tahun 1 ayat, nggak bisa? Keterlaluan. Astagfirullah. Sebulan aja keterlaluan. Padahal kalau antum mulai sekarang sudah berapa bulan umur antum lewat itu. Iya, 1 minggu aja umpamanya dari mulai amma antum ulangi 20 kali aja Pak, langsung lontok 20 kali. Makanya metode menghafal itu caranya antum cari mushaf standar gini. Antum punya HP, punya tablet, ini jelek padahal. Ya. Antum bikin aplikasi untuk ilmu. Jangan cuman yang aneh-aneh yang antum upload, yang antum download itu. HP pulsa terkuras untuk chatting aja sama janda loh. Nih, ini aplikasi Kutubut Tis'ah nih, Masya Allah. Ini semua ada. Jadi nggak usah saya sekarang ini kemana-mana bawa ini Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Malik, Darimi, Musnad Ahmad. Udah lengkap bersama syarahnya. Kalau Qur'annya ini untuk ngaji nih, ini ada tafsirnya. Tinggal tab bawah nih tafsir.
Nih, tafsir. Keluar semua tafsir. Itu. Kalau nyari ayat di sini, nih, ya. Nih, nyari ayat di sini. Antum sekarang tinggal ketik aja di sini. Kalau bahasa Arab ketik Ibrahim, keluar seluruh ayat yang ada nama kalimat Ibrahim. Nuh, itu. Nah, kalau ini untuk ilmu, untuk ngajinya. Kalau ini untuk ngapalinya. Loh. Ini standar semua. Kan nggak susah sekarang. Kita dulu bawa mushaf ini pakai ini. Nih, caranya, contoh, kita ambil satu surat. Nah, ini apa nih? Oh, surat Ar-Rahman, Ad-Dariyat, Iqtarabatis Sa'ah, Wan Najm. Cara menghafalnya, antum plototin dulu, mini-mininya 3 detik sampai 5 detik, ayat yang mau antum hafal. Nanti langsung pindah. Enggak. Nah, itu. Ini bukan Bluetooth, Mas. Untuk apa? Untuk mengetahui posisi ayat. Ini atas, barisan 2, 3, sehingga ketika antum ngapali merem itu kebayang. Tujuannya itu. Oh, ini ayat tengah, atas, bawah. Enak. Nah, antum ulangi satu ayat 20 kali. Dan rata-rata nggak nyampe 20. Ke-10-nya aja udah hafal. Dan itu antum sambil keluar ke warung. Wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawa, wan najmi idza hawa. Udah 5. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, terus sampai mancung. Dan udah masuk seayat antum nggak bisa, pendek-pendek, non gitu, nggak bisa juga. Aduh, keterlaluan. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Berarti 2. Wa ma yantiqu 'anil hawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, terus sampai 5, 10. Nggak mungkin lebih 20 nggak hafal, nggak hafal, nggak mungkin. Kalau nggak percaya, potong buku saya. Potong, anak tonton. Alhamdulillah, nggak ada yang motongin. Kalau sudah dapat 5, jangan antum tambah sebelum antum bisa nyambung. Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Kalau sudah hafal, tambah lagi 5. Jangan nambah sebelum bisa nyambung 10. Di luar kepala rontok sampai hilang. Ya. Wan najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu syadidul quwa, dhu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, fakana qaba qawsayn aw adna, فأوحى إلى عبده ما أوحى. 10 hari dapat 10.
Coba kalau antum mulai dulu sejak remaja, antum ini sekarang udah dapat berapa juz? Itu. Ketika kita ngapal, ketika kita plototin tadi, nanti tahu, oh ini ayat. Contoh, يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Berarti atas. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. Atas berikutnya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Insya Allah antum udah hatam umur 50. Kan? Kalau sehari okelah sibuk ya. Kalau bisa sehari kan setahun 360 ayat. Iya kan? Iya enggak? Udahlah dipotong mudik 20 hari udah. Tinggal 200 berapa? 40. Dipotong masuk angin, dipotong kondangan, kakean potongannya entek. Itu yang bikin kita susah bangkit, kebanyakan potongan. Padahal kalau kita sudah konsisten udah, ana setiap ba'da subuh hari Ahad libur ngapalin. Kan ngisikan setengah jam aja, nggak usah banyak-banyak. One week one ayat. Setiap saya libur Ahad ba'da subuh. Gak boleh diganggu siapapun. Istri, anak, no way. Sana dulu. Abi mau ngapal non udah terus nih kan gitu. Wadzariyati dzarwa falhamilati alqura faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna sadiqun wa inna ad-dina lawaqi' was-samaa'i dzatil hubub. 5 minggu dapat. Yang pendek-pendek dulu. Insya Allah sampai ya, per surat terus murojaah. Murojaah itu antum bikin bisa untuk sholat, bisa untuk tahajud. Nah, kuncinya tahajud supaya antum semangat dan bisa hafal Al-Quran dan juga minimal membaca Al-Quran. Saya tanya sama antum semua sekarang. Satu Quran itu ada berapa juz? Ya Allah. Satu bulan ada rata-rata berapa hari? Masya Allah. Masya Allah. Berarti di sini Allah yang menurunkan Quran, Allah yang menciptakan bulan. Berarti maksudnya Allah satu hari apa nanti? Satu hari yang kenceng mas. Takut banget. Kayak justru ngambil kelapa aja yang tingginya 50 meter. Satu hari satu juz, ya Allah. Dan itu takaran sedap. Caranya antum tahajud rakaat 1 lembar. 10 rakaat 10 lembar 1 juz itu selesai. Tutup witir 3. Loh, masya Allah. Dan itu nggak ada 1 jam tahajud. Gitu Pak. Terus kapan lagi antum tidur terus, ngorok terus, bangkai terus umur hidup? Karena kata Rasulullah, Inna Allah yubghidu kulla ja'bariyin jawad sakhabin bil aswa tifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amri akhirah. Allah itu sangat benci orang yang dulu lagi kasar, suka teriak-teriak di pasar, bangkai pada waktu malam hari, keledai di siang hari. Coba malamnya ngorok kayak bangkai nggak pernah
bangkit lagi, siangnya kayak keledai yang diurus cuman apa? Dunia. Pagi siang sore yang dipikirin musuh gandum kurma, kan gitu. Nggak ada kan keledai yang dengar azan, waduh keledai sholat, mahal banget tuh keledai. Sangat alim dalam masalah urusan dunia, sangat jahil dalam masalah akhirat. Ya Allah, bodohnya itu mentok. Sampai tanya, Pak, sholat Jumat itu hari apa? Lu coba kan. Ngombe saya mas. Ya, apa zaman itu? Sholat Jumat hari apa? Hari Sabtu. Itu sama yang ada subhanallah, calon kepala desa kampanye untuk mendapatkan suara kunjungan ke salah satu pondok yang tahfidz. Ayo nanti siapa yang hafalannya paling terbanyak, nanti ibu kasih hadiah. Oh, ditanya satu-satu. Masya Allah. Sampai akhirnya yang terakhir hafal 30 juz. Masya Allah. Bagus sekali, mudah-mudahan bisa nambah ya dia. Kurang berapa juz lagi deh ini, Masya Allah. Masya Allah, hebat ini. Dan anehnya mimiknya itu nggak merasa bersalah gitu. Sudah 30 juz, tambah lagi didoakan. Mudah-mudahan tambah juznya itu kan. Tambah Taurat, tambah Injil. Itu awam. Alim dalam masalah urusan dunia, akhiratnya jeblok. Oke, nasallahu al-afiyah. Oke. Sekarang di sini Syekh mulai menjabarkan satu ayat per ayat. Di situ dijelasin nggak ayatnya, suratnya lengkap. Baliknya nggak ada. Hah? Saya coba. Nah, oke. Ya, satu persatu surat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini anak serahkan gini, Pak. Antum kalau diberikan oleh Allah kesempatan umroh, ya, tolong manfaatkan. Cek kebenaran dan kelurusan bacaan kita yang gratis di masjid-masjid itu. Ba'da asar ada ba'da maghrib sama syekh. Untuk memastikan kembali hafalan saya ini sudah standar untuk dibaca di dalam sholat. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Gak diakui seorang itu sholat, dinyatakan sholatnya gak ada, gak sah, yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan orang dinyatakan tidak membaca Al-Fatihah meskipun hanya kalimat yang salah itu satu. Yang salah yaitu jali, yaitu salah sampai merubah makna. Salah. Contoh aja dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam itu apa? Sakit. Segala puji bagi Allah, Tuhan orang-orang yang sakit. Kan bahaya. Nah, itu khotok jali. Tapi kalau sekarang khafi, salahnya itu salah dimaafkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Ada sebagian orang yang membaca ngalamin. Itu ngalamin apa, Pak? Karena memang lidahnya orang Jawa itu sejak zaman Wali Songo ternyata ain itu ngain. Makanya Sunan Bonang di dalam bukunya Headbook Van Bonang atau Primbon Van Bonang menamai Mu'tazilah itu Motangiyah. Jadi menyebut Mu'tazilah itu siapa? Motangiyah. Motangiyah. Mu'tazilah maksudnya. Ya, ngalami itu. Dan itu lidah ya. Makanya orang Jawa pun ketika membaca bob juga jadi L. Makanya kalau belajar bahasa Arab, belajar Quran lewat tulisan,
Selalu dot itu ditulis DL, akhirnya dibaca walad dolin. Nah, itu. Makanya tidak boleh belajar bahasa Al-Quran dengan Latin, akhirnya nanti walad dolin. Bahkan dulu itu hilang D-nya, tinggal L-nya. Makanya orang Jawa menyebut bulan Ramadan itu Romelan. Romelan itu Romelan itu maksudnya Ramadan. Makanya kalau ada Pak Romelan berarti Pak Ramadan aslinya gitu. Ini diteseh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, tapi kadang dipelankan. Jadi kalau ada orang yang tidak baca bukan berarti nggak baca bismillah. Jangan kayak orang yang sholat di terminal. Orang baca alhamdulillah di tas, subhanallah. Salah apa bro? Baru juga sholat katanya dia. Setiap membaca alhamdulillah tasbih subhanallah berkali-kali, akhirnya dia capek. Kita mau nerusin di tasbih, akhirnya salah apa Pak? Itu akhirnya tengkar Pak, nggak jadi sholat. Bapak nggak baca bismillah, nggak sah. Saya baca tapi pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنعمت. Ini jadi ada sebagian yang baca siratal ladzina an'amta. Ini rusak, enggak sah karena merubah makna. Apa an'amta? An'amta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu. Ada yang baca iyyaka na'budu. Jadi dari kalimat abada ya'budu, yaitu mengabadikan. Kepadamu ya Allah saya mengabadikan. Salah lagi. Na'budu. Ain. Wa iyyaka nasta'in. Ihdi. Kalau baca ihdi juga jangan qalqalah. Itu qalqalah yang tidak pada tempatnya. Ada juga magdu. Qalqalah tidak pada tempatnya. Yang harus apa? Mengalir. Jangan magdu. Ada kan yang baca kadang-kadang maghdubi. Itu ya, mengalir. Waladhdallin. Terus berikutnya mulai dari surat Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ini surat pertama. Kedua setelah itu mengalirnya kemana? Ke bawah. Karena ke An-Nas. Wal-'adiyati qabhan fal-muriyati qadha
فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Selanjutnya Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthus wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Terus berikutnya Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Selanjutnya wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Cukup. Dan wajib antum hafal. Ya, habis keluar dari sini, kalau memang sudah diulangi lagi, dipakai sholat. Kalau belum, dihafal. Dan tidak ada kata terlambat. Mumpung masih, pokoknya yang terlambat itu nyawa di tenggorokan, mau mati itu terlambat. Jadi selagi antum masih bisa makan arem-arem, masih bisa jajan pizza, masih bisa beli bakso, itu masih normal. Ya kan? Berarti normal. Otak antum masih normal, pendengaran antum masih normal. Berarti normal dibuat untuk hafal. Nama-nama ikan hafal, nama-nama burung hafal, nama-nama apa lagi? Tumbuh-tumbuhan hafal. Masa nggak bisa menghafalkan Al-Quran? Ya. Baik, gimana? Sudah selesai atau dilanjut? Lanjut, enggak, anak nawarin antum. Kalau enggak sanggup, cukup, capek, ya pulang. Anak lebih senang. Gimana?
Lanjut tuh gimana? Bener nih. Dalam sama luar sama nih. Ya. Oke, kita lanjut. Al-Darsusani, sekarang pelajaran yang kedua. Ternyata lagi-lagi kewajiban muslim arkanul Islam. Masya Allah. Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala bagaimana perhatian supaya agama orang awam itu benar, supaya memiliki minimalis dia itu punya agama yang bisa nanti menghadap Allah. Yang nomor satu, setelah memperbaiki bacaan Al-Quran, tujuannya untuk sholat, minimalnya idza zulzila sampai An-Nas, ngurusi arkanul Islam. Karena ini inti yang ditanya oleh Allah. Ini inti daripada orang itu beragama. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, "Dzaqa ta'mal iman." Telah mencicipi manisnya iman orang yang mengatakan, "Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Ini semua di sini. Jadi kalau sekarang kita ngaku muslim belum menemukan pilar manisnya iman, itu hambar Pak. Dengan agama ini akhirnya gampang murtad, gampang ganti agama. Terus kalau murtad nanti muji-muji agama yang baru. Kenapa? Agama yang baru dipelajari dengan benar, gak punya perbandingan. Udah ini sudah yang paling, karena dulu di Islam gak pernah belajar. Di Islam cuman robo-robo gedang, di pacok satu, roboh semua. Di Islam cuman ikut-ikutan, bahkan bahasa simpelnya swargo neraka nunut kiai. Itu akhirnya nggak menemukan manisnya agama. Coba kalau antum pelajari raditu billahi robba, saya supaya benar-benar ridho menjadikan Allah itu sebagai Rob saya, itu gimana gitu ya, kan otomatis mempelajari la ilaha illallah, iman kepada Allah, ma'rifatullah. Supaya kenal Allah harus kita pelajari ayat-ayatnya yang ada syariah, Quran, Sunnah, ayat-ayat kauniyah. Loh kan gitu. Ya. Makanya terus kemudian orang bisa tenang dengan Islam, bangga dengan Islamnya. Kalau dia nggak ngerti Islam, gimana apanya Pak yang dibanggain? Apanya? Dengan KTP-nya. Antum hanya bangga saya punya KTP Muslim Islam, ataukah saya bangga menjadi Muslim Islami dinan karena saya itu paham banget Islam itu adalah solutif, Islam itu nikmat, Islam itu dikatakan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Nah, itu kalau nggak dipelajari, emang kita bisa tahu dalamnya Islam, Pak. Sekarang antum bisa muji-muji sate Tegal, nggak pernah makan, coba gimana? Wah, kok Masya Allah, pokoknya lezat banget nih Pak. Nggak ada Pak perasaan sate yang paling nikmat kecuali sate Tegal. Terus Bapak makan berapa kali? Nggak pernah. Mas, entah antum sadar sampai gitu. Gimana? Antum muji sate itu lezat, antum nggak pernah makan. Antum muji bahwa Islam ini top, Islam ini bagus, tapi nggak pernah mengenyam, merasakan dari mulai mempelajari, memahami dan mengamalkan. Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi saya, bagaimana sunnah-sunnahnya antum tampik? Makanya Pak, ini juga nanti ditanya di kuburan kan? Dan pertanyaan ini kan bukan pertanyaan kuis kan? Sebelum mati 3 hari dihafal, selesai. Ini pertanyaan konsekuensi. Kalau antum di dunianya dulu tidak pernah hak Allah, tidak menjalankan perintah Allah, apa antum gentle mengatakan Rabb saya Allah?
Kalau antum selama ini melecehkan Islam, tidak menunaikan sebagai seorang muslim yang benar, apa antum tiga mengatakan agama saya Islam? Apakah antum akan sportif mengakui Nabi Muhammad adalah Nabi saya? Antum membuat kebid'ahan di agama, kau lecehkan sunnahnya, omong kosong semua, dan akan dibenarkan oleh malaikat, omong kosong. Itu hanya kita pelajari. Ad-darsu tsani arkanul Islam, bayanu arkanil Islamil khamsah, rukun Islam yang kelima. Wa awwaluha wa a'zamuha, yang paling pertama, yang paling agung, syahadatu an la ilaha illallah. Ini adalah tauhidul ibadah. Muhammad Rasulullah, ini tauhidul mutaba'ah. Makanya ditutup dengan syahadat ini dua tauhid. Tauhidul ibadah, menyatukan ibadah, wa tauhidul mutaba'ah, menyatukan mutaba'ah. Artinya saya tidak menyembah kecuali Allah, saya tidak mengikuti kecuali Rasulullah. Itu makanya ini menuntut kita tiga. Makanya ini semua ada di dalam semua agama, apalagi Islam. Ketika kita itu beragama, Pak, pasti dituntut untuk mencari sesembahan yang benar. Terus cara menyembah yang benar. Iya bukan? Sesembahan yang benar. Tidak ada cukup itu, sesembahan yang benar, cara nyembahnya juga harus benar. Tuh, kan? Dan tidak melakukan hal yang membatalkan cara sesembahan itu. Tuhan saya udah benar nyaranya, cara nyembahnya udah, saya sholat nyembah Allah, udah pokoknya mantep. Tapi sujud nggak sempurna, ruku nggak sempurna, diterima nggak ibadah antum? Tidak, karena caranya. Sesembahan yang benar setelah memurnikan la ilaha illallah, cara menyembah yang benar setelah memurnikan Muhammad Rasulullah. Saya tidak menyembah kecuali Allah, dan saya tidak ikutin cara menyembah kecuali ajaran Rasulullah. Oh, itu la ilaha illallah. Makanya Pak, ini sebetulnya dua substansi. Kenapa dijadikan satu? Karena saling terkait. Bener toh nggak ikhlas nggak diterima, ikhlas toh nggak bener juga nggak diterima. So jangankan sekarang ini bid'ah itu masya Allah ya. Sekarang antum sujud ngangkat kaki satu aja, diangkat satunya enggak, sah enggak sujud antum? Enggak. Kenapa? Karena niru gerakan anjing kecil. Bagian gitu. Kita itu dilarang untuk menirukan gerakan-gerakan hewan di sholat, gitu. Duduk seperti duduknya anjing, sujud seperti sujudnya binatang buas yang mau menerkam mangsanya, dan gitu. Gak boleh malang kerik, salam begini. Itu. Assalamualaikum. Nggak boleh, karena semua ada tata caranya. Dan saking hebatnya nih Rasul kita, apa saja yang kaitannya dengan agama sekecil apapun dijelaskan. Udah, masya Allah. Jangankan masalah-masalah besar kaitannya dengan peringatan, kaitannya dengan urusan umum, Rasulullah di bawah sandalnya ada najis aja, Jibril turun Pak, ngingetin Rasulullah, Muhammad di bawah sandalmu ada najis, copot itu, dicopot. Ditiru juga oleh sahabat ngelempar. Setelah ditanya kenapa kalian lempar sandal kan? Ya saya lihat Rasulullah lempar, kita lempar juga. Nah ini dalil asalnya perbuatan Rasulullah itu diikuti.
kecuali ada dalil yang membelokkan. Itu loh Pak. Jadi agama itu bukan dasarnya perasaan, agama itu bukan dasarnya ngarang, agama itu bukan dasarnya cok gali cok digali-gali, yang penting cocok. Mek kotak gade gaduh. Akhirnya nanti apa? Yang sing bejo, sing sering makan geduk. Kan gitu. Karena agamanya dasarnya cuma apa? Kotak gade gaduh. Ah, ini cocok nih perasaan, nih cocok. Tuh. Wah, ini cocok nih selawat. Ada yang sampai mewajibkan sholawat yang sama sekali tidak disyariatkan. Coba syariatnya aja nggak diwajibkan. Wajib. Itu bahkan sudah dipatenkan hak sholawatnya karena udah jadi lagu. Itu apa? Sholawat asghil. Oh, itu asghil. Apal nggak ente? Alhamdulillah. Anak dulu pernah ngapalin ya. Jadi, alhamdulillah sekarang nggak hafal. Ya, karena dulu masih bening pikirannya, ngapalin apa aja kan senang ya. Manaqib saya hafali, tiba saya hafali, berjanji saya hafali. Itu ya, di antaranya sekarang yang lagi tenar itu kan. Ya, banyak. Semua dari tiba. Sementara salawat Rasulullah yang diajarkan, yang dibaca dapat pahala, nggak pernah dilirik. Sementara nggak diajarkan, oh, dipuji, oh, masya Allah. Saya itu Pak, kalau mendengar salawat ini Pak, tersentuh nangis ya Pak. Ternyata bid'ah. Bahkan ada di antara ibu-ibu yang nangis karena mendengarkan lagu Maqdir. Maqdir itu. Maqdir, maqdir ana maqdir. Islambi ana maqdir. Itu kan lagu patah hati itu. Jadi ceritanya ada seorang yang putus cinta dengan pacarnya namanya Maqdir. Gitu loh. Sehingga dia sakit hati yang tidak bisa terobati, maka sampai nulis Maqdir wisdambi anak. Nah, itu kan gitu. Maqdir, dosa apa yang saya lakukan? Oh kan. Maqdir wisdambi anak. Coba disetel di masjid. Iya. Dan ada musiknya, nangis. Apalagi ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Oh itu nangis lagi juga. Nangis terus nggak tahu artinya, gitu kan gitu. Coba kalau antum tahu artinya. Ya. Itu yang sering dibaca ya Rabbi bil Mustafa balik maka sadayana itu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maka sadayana. Itu adal bid'ah ya akramal khalqi mali man aluru bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia yaitu Rasulullah, kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak melalui perantaraan engkau. Masya Allah. Ya, sudah mendekati syirik. Assalamualaikum. Sementara yang betul-betul syariatnya yang dapat pahala ya, tidak dibaca. Sekarang gini aja dah. Antum tanya kepada mereka, Pak, kalau Bapak itu bersikeras mempertahankan kuokoh sekali dengan sholawat nariyah umpamanya, berani nggak antum baca di sholat? Berani? Allahumma sholli sholatan tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu. Batal sholat antum. Batal. Ini menunjukkan nggak benar. Karena sholawat itu yang benar pasti sah digunakan untuk ini tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sah. Tapi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa kulana ma madha ya wasi'al kharam.
Tahu itu. Itu. Dan anehnya pernah ada yang melakukan, ya kan sekarang orang Indonesia itu kan paling seneng nyanyi, Pak. Apa aja dinyanyiin, apa aja. Takbir enak kan, Allahu Akbar, Allah kan enak, Allahu dinyanyikan, talbiyah juga dinyanyikan, apa aja. Karena memang orang-orang Indonesia itu memang asalnya itu senang nyanyi-nyanyian, ya, dari sononya memang. Jadi asal muasal canggahnya itu senang lagu-lagu, senang seni. Ya. Makanya sampai ibadah pun disenikan, seni diibadahkan. Jadi ibadah dijadikan seni, seni dijadikan ibadah. Gitu. Oke. Selanjutnya, ma'syuruti la ilaha illallah, makna la ilaha nafi, menafikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, musbit. Ini sama seperti firman Allah, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Nah, kayak seperti ini diremehkan orang-orang sufi. Orang sufi itu membagi zikir itu menjadi 5. Yang pertama zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti meningkat menjadi zikir tariqat, la ilaha illallah. Dan itu ada kayak la ilaha illallah. Nah ini ya, la ilaha illallah, ke sini ya. Ini supaya apa? Ngompah iman, la ilaha illallah. Jadi bentuknya gini. Jadi tidak angker dengal-dengal begini. Kalau antum dengal-dengal barang-barang tertangkap gitu. Ya, ada lah. Jadi barang sampai kadang-kadang histeria, sampai enggak sadar. Padahal zikir itu menenangkan hati, mengusir setan, malah ke setan. Lucu ini tuh. Itu aneh. Harusnya kan setan itu pergi, kok malah gendeng gitu kan. Nah, zikir yang ketiga adalah zikir hakikat. Tinggal la illallah, la. Jadi la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Terus sampai illallah, la. Tinggal beberapa kalimat. Nanti naik lagi zikir ma'rifat. Itu tinggal Allah, Allah, huwa, hu, hi, hi. Sampai akhirnya zikir terakhir, zikir ghaib, tidak bersuara. Kalau zikir nggak bersuara ini karena dirinya sudah nggak ada. Makanya orang-orang sufi mengistilahkan dirinya, kalau sudah sampai makrifat itu, diri saya menghilang, meninggalkan diri saya untuk menemui Tuhannya. Jadi menyatu sama Tuhan. Setelah menyatu nanti kembali lagi, yang disebut dengan istilah sufi adalah apa? Tajalli. Tajalli itu nongol kembali. Menyatunya Allah dengan diri seseorang. Nah, kalau sudah tajalli ini terjadilah fana, ngelebur antara kekuatan kholik dengan makhluk di dalam satu jati diri yang disebut nanti manunggaling kawula Gusti, wahdatul wujud. Nah, walaupun teorinya nanti ada ittihad, ada fan, ada istilahnya wahda, ada yang wahdatul wujud. Ini istilah nanti antara faksi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada Hallaj sama Abu Ibnu Arabi. Semuanya ini memiliki teori sendiri yang pada akhirnya manusia itu adalah Tuhan, Tuhan itu manusia, mengambil dari teorinya Hindu sama Kristen. Kristen juga sebetulnya terpengaruh dari Hindu, karena nanti akhirnya di awal-awal terpecah menjadi 3, ya, kelompok Yakobiyah, Nestoriyah, dan juga satu kelompok yang masih murni. Awalnya ingin menegasi Yesus itu Tuhan atau tidak, karena makhluk ada unsur Tuhannya, sehingga istilahnya manusia setengah Tuhan, manusia setengah dewa. Nah, mereka berselisih ketika tidur itu Tuhan atau manusia, ketika makan Tuhan atau manusia. Dan ini semuanya juga mengambil dari satu ini, yaitu teori emanase, di mana
manusia di Hindu itu berasal dari Brahman. Brahman itu memiliki pancaran cahaya yang nanti akhirnya melahirkan Atman. Dari Atman inilah nanti akan tercipta makhluk semuanya. Nah, di Islam diadop, ya, si Brahman ini diganti dengan Nur Nubuwah, Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah asal usul dari seluruh ciptaan manusia. Ya. Nur Muhammad itu awalnya diciptakan oleh Allah dan akhirnya menghasilkan seluruh ciptaan. Bahkan ada buku-buku yang beredar di kampung-kampung itu, hadisnya adalah hadis sangat panjang sekali, di mana Allah ketika itu menciptakan Nur Muhammad seperti burung merak. Diletakkan di dalam sangkar malu, kemudian dikasih kaca karena malu bercermin, akhirnya kemeringet ini si burung merak yang tidak lain adalah Nur Muhammad. Dari kemeringet ini netes, dari tetesan keringet itulah nanti tercipta roh seluruh makhluk. Setelah tercipta berupa roh, maka roh ini berkeliling tawaf di sekitar sangkar. Nah, dalam posisi tawaf ini, roh-roh ini melihat si burung merak yang tidak lain adalah jelmaan Nur Muhammad. Nanti siapa yang lihat ketika tawaf, lihat kepalanya, nanti kalau jadi manusia calon jadi presiden. Kalau dia melihat pas tawafnya pundak, maka dia akan jadi panglima. Kalau dia melihatnya itu perut, tukang makan. Kasihan kalau melihat kakinya tok, pemulung dia. Ini semuanya rengkaan, tidak benar karena niru dari semua tadi itu, ya. Makanya Pak, kalau kita membahas masalah ketuhanan yang nanti ada monisme, panteisme, ada yang ateisme, semuanya akalnya filsafat akarnya. Kan ateisme itu anti Tuhan, ada panteisme menyatunya Tuhan, ada monotisme Tuhan itu satu. Ya, wallahu a'lam. Okay. Saya kira, nah ini wa amma syurutul la ilaha illallah fahiya al-ilmu, ini syaratnya. Kenapa? Karena Wahab bin Munabbih ditanya, bukankah la ilaha illallah itu kunci masuk surga? Iya, tapi setiap kunci kan ada giginya, dan gigi-giginya itu tidak lain adalah amal, gigi-giginya tidak lain adalah syaratnya la ilaha illallah. Adapun syaratnya al-ilmu al-munafi lil jahli, ilmu menafikan kebodohan. Wal yaqin al-munafi lisyak, yakin yang menafikan keraguan-raguan. Wal ikhlasul munafi lisyirk, ikhlas menafikan kesyirikan. Wasidqul munafi lil kadhib, jujur yang menafikan kedustaan. Wal mahabbatul munafiyah lil bughd, kecintaan yang menafikan apa? Kebencian. Wal inqiyadul munafi lit tarki, ketundukan yang menafikan meninggalkan, menelantarkan. Wal qabulul munafi lirrabb, menerima yang itu menafikan penolakan. Dan yang terakhir, wal kufru bima yu'bad min dunillah, mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah. Wa qad jumi'at fil baitainil ataini ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwal ilah min al asyaiqat Allah wal allaha. Tayyib. Saya kira itu insyaallah nanti kita lanjutkan kapan-kapan ya, kalau masih nanti ada waktu lagi kita bedah kelanjutannya di hari yang belum jelas kapannya dan di waktu yang masih belum ditentukan. Ya, ini ma'asyahadat Muhammad Rasulullah muqtada. Jadi syahadah Muhammad Rasulullah itu konsekuensinya tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan. Ya, meskipun menurut otak mustahil. Rasulullah mengabarkan tentang penghuni neraka, ya,
tentang neraka yang memiliki leher berupa leher, yang memiliki dua telinga, dua mata. Nah, ini kan gimana gambarannya? Rasulullah menghabarkan adanya Ya'juj Ma'juj, ya, dibikinkan negara besar di bawah tanah. Gimana caranya? Ya, kita harus benarkan. Wa ta'atu fima amar, mentaati apa saja yang diperintahkan, wa jtinabu ma nahaa anhu wa zajar, meninggalkan apa saja yang dilarang, wa alla ya'budallaha wa alla yu'badallahu illa bima syara'a Allah wa rasuluh, dan tidaklah menyembah Allah kecuali dengan yang telah disyariatkan. Summa yubayyin lit-talib baqiyatu arkanil Islam al-khamsah, kemudian menjelaskan sisa rukun Islam yang ini berikutnya. As-shalah, ini nanti dipelajari secara khusus. Was-zakah, ya, salat yang wajib ada 5, yang sunnah ada rawat muakkadah, ada ghairu muakkadah. Zakat ada 5, ya. Was-shaum Ramadan wa hajjul baitil haram, ini lagi seru-serunya, liman istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu ya nggak apa-apa, tidak kena beban karena semua atas dasar kemampuan. Baik, di lain waktu kita akan pelajari arkanul iman, ya, wallahu a'lam. Kami mengimani bahwa Allah Maha Adil. Namun karena lemahnya iman, terkadang terlintas prasangka yang buruk, tidak baik. Ujian yang menimpa kaum muslimin yang tertindas terus-menerus di sebagian daerah, sehingga terlintas suudzon terhadap keadilan Allah. Ya ikhwan, bagaimana kiat untuk menghilangkan? Di antara sekian dosa besar, yang paling besar bahaya adalah suudzon sama Allah. Ya, dhanna saw di dalam Al-Quran. Dan Masya Allah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dhanna saw, prasangka buruk ini dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, akhlak, detail di dalam. Ya, kalau kita bisa bahas, Masya Allah itu. Termasuk bagian daripada suudzon adalah orang yang meyakini qadariyah. Termasuk juga suudzon orang yang meyakini jabariyah. Termasuk suudzon meyakini Mu'tazilah, Allah itu enggak adil. Suudzon semua. Termasuk suudzon orang yang hasad. Masya Allah, Pak. Coba, orang hasad itu enggak percaya bahwa itu takdir Allah. Kan suudzon itu. Orang ditakdirkan sukses, kaya, berhasil kok. Duh, sampai di situ itu, Masya Allah. Suudzon itu. Nah, ikhwas sekalian, bagaimana kita itu memandang kenyataan kaum muslimin sekarang dengan takdir? Kita percaya dan harus percaya semua adalah ketetapan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta ini yang di luar takdir Allah. Tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Rasulullah SAW menegaskan, Inna Allah kataba maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah menulis takdir segala sesuatu sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Terus bagaimana kita melihat kenyataan fenomena zaman akhir, Pak? Kalau antum membaca tanda-tanda kiamat, kalau antum mengatakan meleset, berarti Rasulullah dan yang bohong. Bagian daripada tanda-tanda kiamat yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam itu berawal asing dan akan kembali asing. Tuh, clear? Oh iya, ini adalah bagian daripada
Allah menetapkan akhirnya dunia ini. Terus bagaimana menyikapi? Sikapi itu adalah ketetapan Allah yang harus saya terima, sambil terus kita menguatkan keistiqomahan kita. Apalagi Rasulullah mengatakan al-amil fiha mithlu ajrina khamsina rajulan ya'maluna mithla amalihim. Orang yang beramal di akhir zaman seperti itu mendapatkan pahala 50 orang. Masya Allah. Bahkan sahabat menegaskan, dari mereka atau kami ya Rasulullah? Dari mereka, ini dari kalian. Jadi beramal seperti amalnya sahabat. Coba, ringan memang. Orang yang mendapatkan pahala seperti 50 sahabat beramal memang enteng. Itulah konsekuensi. Ya. Dan perlu diketahui Pak, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nih firman Allah. Itu saya tetapkan sunnah saya bergonta-ganti di tengah umat. Dulu Yahudi terpuruk, dibantai, dibunuh, habis. Adanya Musa jaya, kemudian Fir'aun yang jaya, dan berganti terus. Kemudian terpuruk, kuat lagi zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian jatuh lagi. Itulah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang dituntut oleh Allah bukan sekarang kita itu bersedih, termangu, apalagi terpaku dengan berbagai macam kesedihan-kesedihan itu, tapi apa yang sudah kita perbuat. Sudah belum kita itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ketika terjadi zaman seperti itu? Contoh, ketika ada zaman nanti umat Islam terasing, solusinya Rasulullah apa? Alaikum bisunnati. Sudah belum antum berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah? Terjadi umat perpecahan di mana-mana. Betul. Kita sedih, boleh. Tapi sudah belum antum mengamalkan solusi yang diberikan oleh Rasulullah? May ya'ish minkum fasayara fi ikhtilafan katsira. Barang siapa yang sekarang hidup dalam kondisi seperti itu akan mendapati perpecahan yang sangat banyak. Sedih, Masya Allah, di mana-mana pecah, di mana-mana kaum muslimin gak akur, di mana-mana, Masya Allah. Sudah belum antum mengamalkan yang diberikan Rasulullah sebagai solusi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Harusnya kita lebih terpaku pada bagaimana aku berpegang teguh cara agama Rasulullah, bukan tenggelam larut di dalam kesedihan untuk merenungi kejadian-kejadian tadi. Itu sama aja Pak, seperti gini loh, antum terpuruk punya utang, cuman tidur aja di rumah sambil kelimbang-kelimbung, gelundang-gelundung, nggak kerja, nggak ini, cuman apa? Sedih toh. Emang kebayar utang? Solusinya apa? Kerja. Solusinya usaha. Tidak cukup kita menjawab utang itu dengan larut dalam kesedihan. Begitu juga. Apa yang sudah kita buat untuk Islam? Peran apa yang telah kita perankan untuk Islam? Itu nanti yang dipertanyakan oleh Allah. Ya? Dan semua itu yang terakhir di dalam rangka untuk meningkatkan surga kaum muslimin. Masya Allah. Disebutkan dalam satu asar, bila Allah itu menghendaki seseorang tingkatan surga yang sangat tinggi dan tidak bisa diraih dengan amal solehnya, Allah akselerasikan dengan cobaan yang dia terima. Itu. Ya kan, tuh sekarang surganya tinggi, tapi sholat gitu-gitu aja, jihad gak ada, infak pelit, ya diuji. Itu. Ujian itu untuk menghapus pahala, ujian itu untuk meningkatkan derajat, ujian itu kalau kita hadapi dengan sabar maka akan diberikan pahala oleh Allah. Dan yang terakhir Pak, Rasulullah sudah menegaskan
bahwa umat yang ditakdirkan oleh Allah bening, cerah, nggak ada kabutnya, itu cuman awalnya. Fasayusibu akhir hadhil ummah bala'un wa fitanun. Dan akan menimpa umat akhirku ini adalah bala'un wa fitanun, fitnah. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun. Tidaklah tersisa dari hidup dunia ini kecuali bala, cobaan, wa fitnah, fitnah. Wa'iddu lahu minal bala'i sabra. Siapkan kesabaran. Sabar. Udah titik. Makanya jawabannya sabar, antum lihat kenyataan itu. Ustaz izin bertanya, ketika kita diajak acara seperti akikah, kalau makan-makan nggak apa-apa, emang kenapa? Kalau akikah ada tahlilannya, baru itu. Tapi di dalamnya acara itu banyak kebid'ahan, ya nggak usah datang. Bagaimana status kita? Apakah kita berdosa? Ya antum niatkan semua itu di dalam rangka untuk wa'arid 'anil jahilin, berpaling dari tindakan kebodohan, tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi antum nongol yang syariat di kampung, di daerah, dimanapun, antum nggak ikut ini, nggak ikut itu, tapi kerja bakti ikut, ronda keluar gitu, kondangan datang, jangan minsuk, gitu, takut uangnya terkuras. Nah ini yang salahnya kita. Tahlilan nggak boleh, nggak ikut ini. Walimah nggak datang juga. Aduh, orang ini parah, gitu kan gitu. Kerja bakti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah sholat menghadap kuburan apabila sudah dibatasi oleh tembok? Ya kalau antara tembok kuburan dengan tembok masjid terpisah, nggak ada masalah. Apakah boleh berdoa bersama, zikir bersama? Zikir bersama atau zikir bersama-sama, zikir yang antum maksudnya? Bersama-sama zikir atau berzikir bersama-sama? Yang benar mana? Zikir bersama atau bersama zikir? Yang dilarang itu zikir bersama, berjamaah. Ayo bareng-bareng la ilaha illallah, itu kayak ini. Tapi kalau di sini, ayo bersama-sama zikir, jangan sampai nggak zikir di sini. Masing-masing, tapi jangan sampai nggak ada yang nggak zikir. Yang di sini mungkin baca sholawat, sini mungkin baca tasbih, yang sono mungkin baca la haula wala, mungkin di sana istighfar. Ayo, yang penting di sini jangan sampai bengong. Dan bahkan zikir yang paling mulia adalah apa? Ilmu. Tuh, bedanya tahu nggak? Zikir bersama dengan bersama-sama zikir. Paham? Ya nggak pandai sudah. Apakah seorang anak berdosa apabila orang tua berbuat dosa seperti meninggalkan sholat? Ya, intinya diingatkan, intinya diberikan satu pesan, peringatan. Insya Allah dengan kita memberikan masukan nasihat, tidak. Apakah termasuk perbuatan bid'ah menandakan kuburan dengan papan yang ada namanya? Dihindari nama. Kadang-kadang ada orang kuburan itu dikasih tulisan-tulisan, ya, nama, tanggal lahir, terus apa lagi, tempat ini, ya kadang udah sekalian aja hobi mancing, ya kan, biar lengkap gitu kan untuk tanda kan, ditanda aja sekalian lulusan pendidikan terakhir, S3, hobi mancing, atau baker kan itu. Pak, kuburan itu status identifikasinya udah selesai dengan mati itu. Udah nggak usah dikasih identifikasi lagi. Makanya orang itu baru punya identitas itu ya setelah mati.
Apa identitasnya? Mati udah. Selagi hidup ya susah untuk diidentifikasi, masih berubah-ubah kok. Nah itu kita kita identifikasi orang tingginya sekian sentimeter, badannya tahu-tahu apa? Diet, itu habis. Wah, identifikasi rusak. Kulitnya sawo matang, habis itu operasi putih, habis juga. Makanya identifikasi itu atau identitas itu baru ditemukan setelah mati. Ustaz, apakah boleh membaca potongan ayat di dalam apa sholat? Misalnya sholat hadid, nggak apa-apa, yang penting lengkap. Jangan cuma sabbihis terus titik. Itu nggak lengkap namanya. Sabbihis ma rabbikal a'la. Nah, pernah anak punya kenalan sama orang namanya Sabbihis. Itu kan itu. Izin tanya Pak Ustaz. Saya pengen tahu tentang perjalanan hijrah Pak Ustaz dari ahli bid'ah menjadi. Nah, udah antum di YouTube banyak. Nanti antum ya dengan YouTube itu udah Wahabi tulen jadinya. Masya Allah. Status paling keren itu status saya, Gembong Wahabi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, amin. Ana mau nanya Ustaz, Ana pernah dengar sholatlah sebagaimana bila melihat Nabi sholat. Ya, sebenarnya Ana sholat Jumat di masjid dan qadarullah masjid tersebut memakai kunut Ustaz, tetapi Ana tidak kunut. Apakah sholat Pak Jumat kok kunut gimana? Oh mungkin nazilah kali. Kalau memang kunut nazilah antum ikut, ya, karena kemungkinan besar mungkin nazilah karena ada bencana, musibah atau kejadian-kejadian itu dianjurkan kunut nazilah. Adapun kunut subuh masyhur ya merupakan suatu perkara bid'ah. Tetapi kalau imamnya itu kunut, kata Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin, kita harus ikut. Berdasarkan sabda Rasulullah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam itu dijadikan untuk apa? Diikutin. Pak, saya tanya sama antum, diikutin ini apakah harus benar semua? Kalau salah, boleh nggak imam diikuti? Hah? Anak kasih contoh, imam salah lupa tasyahud awal berdiri, dan bahkan dia sudah berdiri baca Fatihah, ditasbih, turun nggak? Nggak boleh turun. Kalau turun batal sholatnya karena melakukan sengaja gerakan. Bahkan harus lanjut. Antum ikut nggak? Salah kan antum ikutin gimana? Salah nggak? Sholat nggak ada tasyahudnya salah nggak? Antum kayak orang, Mas, sholat tidak ada tasyahud awal salah tidak? Udah, ini aja deh. Antum kayaknya bingung banget. Antum kalau nemukan imam sholat maghrib begini nanti, ketemunya di rakaat terakhir, yes, masuk nemu rakaat terakhir. Bagi antum rakaat berapa? Pertama kan? Rakaat pertama boleh enggak duduk tahiyat? Boleh enggak? Boleh. Pertanyaannya juga, sholat maghrib antum akhirnya tasyahudnya berapa kali? Wah, batal itu kalau antum sholat sendirian itu. Batal enggak? Batal. Rakaat pertama tasyahud, kedua tasyahud, ketiga tasyahud. Batal enggak? Batal. Karena kita demi ngikutin imam, sah sholat kita loh. Hebat itu. Apalagi cuman kunut mas, ini gimana? Yang nggak boleh itu kalau antum jadi imam jangan kunut, kalau makmum ikuti. Innama ju'ilal imam
liyutamma bihi. Paham nggak? Ini bukan dari otak saya, perut saya. Penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin ketika menjelaskan tentang masalah kunut subuh di dalam syarah Riyadhus Shalihinnya. Udah, untuk pulang. Udah kan? Selesai kan? Karena persiapan sholat maghrib dan Ana juga udah capek ya, karena dari jam berapa tadi? Masya Allah, tiba-tiba jam 6 kurang seperempat ya. Sholat maghrib, jam berapa sholat maghribnya? Hah? Oh, Masya Allah ya. Insya Allah sebentar lagi sudah masuk. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.